Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, semoga pertemuan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti materi selanjutnya, yaitu materi yang ketiga. Materi ketiga ini saya akan menyampaikan tentang pembentukan gamet. Pembentukan gamet disebut dengan istilah gametogenesis. Jadi pembentukan gamet itu disebut dengan istilah gametogenesis. Gametogenesis ini ada dua macam. Satu, spermatogenesis. Yang ini ya. Spermatogenesis artinya pembentukan sperma. Yang kedua, oogenesis artinya pembentukan sel telur atau ovum. Bagaimana proses spermatogenesis dan oogenesis terbentuk? Marilah ikuti atau simak bagan berikut ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya sperma melalui spermatogenesis atau yang dikenal dengan spermatogenesis. Artinya yaitu proses pembentukan sperma di dalam tubulus seminivirus. Jadi sperma itu dibentuk di dalam tubulus seminivirus. Jadi spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma di dalam tubulus seminivirus. Nah, pada dinding tubulus seminivirus ini melakukan pembelahan seperti pelajaran kemarin yang telah pertemuan pertama dalam YouTube kemarin sudah dijelaskan tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, ini sekarang kita akan bahas yang pertama, spermatogenesis dengan jumlah kromosom 2N atau diploid. 2N itu artinya diploid yang sama dengan induknya. Di sini akan mengalami pembelahan secara mitosis. Terbentuklah spermatogenesis primer. Jadi dari spermatogonium di sini yang mula-mula 2N, awal ini ya spermatogonium 2N, membelah secara mitosis, terbentuklah spermatogenesis primer. Spermatogenesis primer ini masih 2N atau diploid. Lalu mengalami pembelahan secara meiosis. Tahap yang kedua ya, tadi mitosis masih 2N dari spermatogonium, membelah secara mitosis membentuk spermatogenesis primer 2N. 2N ini membelah secara meiosis. Terbentuklah spermatogenesis sekunder. Masih jumlahnya kromosomnya 2N atau diploid. Dari sini mengalami pembelahan meiosis yang kedua. Meiosis yang kedua ini terbentuklah sperma atau yang dikenal dengan spermatid. Dari spermatid yang jumlah kromosomnya tinggal separuh dari kromosom induknya atau yang dikenal N. N ini sama dengan haploid. Jadi setelah mengalami pembelahan meiosis yang kedua, terbentuk spermatid dengan kromosom N atau haploid, lalu mengalami diferensiasi atau penurunan. Terbentuklah sperma dengan jumlah kromosom N atau haploid. Ini terbentuknya sperma. Nah, sekarang yang oogenesis. Oogenesis itu adalah proses pembentukan sel telur atau ovum. Jadi proses pembentukan sel telur atau ovum itu dikenal dengan oogenesis yang mula-mula asalnya dari ini oogonium dengan kromosom 2N atau diploid membelah secara mitosis terbentuk oosit primer. Jadi di sini ya, oogonium 2N diploid membelah secara mitosis
terbentuk oosit primer. Masih kromosomnya juga 2N atau diploid. Selanjutnya, dia akan mengalami pembelahan meiosis 1. Terbentuklah oosit sekunder. Jadi di sini oosit sekunder, kromosomnya juga masih 2N atau diploid ya, oosit sekunder. Sedangkan satunya akan mengalami pengecilan ini ya, fish polar body. Ini yang nanti akan mengecil atau badan kukuh di sini. Selanjutnya mengalami pembelahan meiosis 2. Akan terbentuk ootit. Dari ootit sekunder ini mengalami pembelahan meiosis yang kedua, terbentuk ootit, jumlah kromosomnya tinggal N atau haploid. Sedangkan yang satunya, dia akan membentuk polosit. Jadi oosit 1 dengan jumlah kromosom N, ini ya. Kemudian satunya membentuk second polar body atau N. Ini juga sama, yang satunya polar body N. Nah, dari ootit yang tadi mengalami diferensi penurunan, akan terbentuklah ovum dengan jumlah kromosom N atau yang dikenal dengan haploid. Nah, sekarang kesimpulannya, perbedaan yang pertama adalah spermatogenesis terjadi pada testis, sementara oogenesis terjadi di ovarium. Perbedaan yang kedua adalah sperma lebih kecil dari spermatosit, sedangkan pada oosit ovum lebih besar. Perbedaan yang ketiga adalah nukleus mengalami pemadatan di dalam sperma, sementara di dalam ovum tidak dapat ditemukan pada pemadatan. Itu adalah perbedaan antara spermatogenesis dengan oogenesis. Yang keempat, perbedaannya, di dalam spermatogenesis hanya sedikit saja makanan yang disimpan di dalamnya. Namun di dalam oogenesis ada banyak makanan dan biokimia yang dicadangkan di dalam ovum. Yang kelima, sebuah spermatosit primer dibagi untuk dapat membentuk 2 spermatosit sekunder. Sedangkan sebuah oosit primer membagi diri untuk membentuk 1 oosit sekunder dan 1 badan polar. Yang keenam, sebuah spermatosit sekunder akan membagi diri untuk membentuk 2 spermatid, sementara oosit sekunder membelah diri untuk membentuk 1 sel tertentu dan 1 badan polar. Yang ketujuh, di dalam proses spermatogenesis tidak akan ada badan polar yang terbentuk, sementara di dalam proses oogenesis terbentuk badan polar. Yang kedelapan, pada proses spermatogenesis, spermatogonium membentuk 4 spermatozoa. Sedangkan kalau oogenesis, oogonium hanya membentuk 1 sel telur. Yang kesembilan, ini perbedaan antara spermatosis dengan oogenesis. Spermatogenesis pada umumnya selesai pada testis, sehingga membuat sperma matang dilepaskan dari testis, sedangkan oogenesis sering selesai pada reproduksi wanita, ataupun banyak hewan di dalam air dikarenakan oosit dilepaskan dari ovarium. Yang 10, spermatogenesis merupakan proses untuk mengambil badan dalam reproduksi. Spermatid berubah menjadi benang sperma oleh proses spermatogenesis.
Kalau oogenesis, ootit yang mengambil bagian di dalam reproduksi. Itulah perbedaan antara spermatogenesis dengan oogenesis. Nah, sekarang hormon apa saja yang mempengaruhi dalam proses spermatogenesis? Itu ada 4 hormon. 1, hormon gonadotropin. Itu fungsinya untuk merangsang kelenjar hipofisa pada bagian depan interior agar mengeluarkan hormon FSH dan LH. Yang kedua, hormon FSH, follicle stimulus hormone. Follicle stimulus hormone ini berfungsi mempengaruhi dan merangsang perkembangan tubulus, seminivirus, dan sel sentroli untuk menghasilkan ABP yang memacu pembentukan sperma. Yang ketiga, hormon LH, luteinizing hormone. Fungsinya merangsang sel-sel interstisial agar menyekresi hormon testosteron atau androgen. Yang keempat yaitu hormon testosteron yang dihasilkan oleh testis. Fungsinya merangsang perkembangan organ seks primer pada saat embrio, mempengaruhi perkembangan alat reproduksi dan ciri seks sekunder serta mendorong spermatogenesis. Itu ada 4 hormon yang mempengaruhi pada spermatogenesis ya. Saya ulangi lagi. Hormonnya adalah gonadotropin 1, yang kedua FSH atau follicle stimulating hormone, yang ketiga LH atau luteinizing hormone, yang keempat hormon testosteron. Ini ada juga di LKS kalian yaitu halaman 15, itu ada ya hormon-hormonnya. Nah, itulah pembentukan sperma dan ovum. Pertemuan ini saya akhiri, besok kita lanjutkan pada peristiwa menstruasi dan pembuahan. Jadi terbentuknya embrio, dan yang terakhir yaitu pertemuan tentang penyakit pada organ reproduksi. Dari sini kalian bisa pelajari berikutnya yaitu materi tentang pembuahan atau terjadinya kehamilan dan menstruasi. Demikian yang saya sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian. Selamat beristirahat dan di rumah tetap semangat untuk belajar. Jaga imun agar tetap sehat karena corona di Bojonegoro masih menghantui. Tetap waspada, jaga protokol kesehatan. Demikian anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.